warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Insinyur Robert Patiung, STMT, dosen di Politeknik Amapari Timika pada program studi D3 Teknik Pertambangan dan mengampu salah satu mata kuliah yaitu Geologi Struktur yang diajarkan pada semester 2. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang terdiri atas 3 SKS, 2 SKS teori, dan 1 SKS praktikum. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan teknik pembelajaran saya dengan menggunakan metode delivery, interaction, dan assessment. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah agar mahasiswa mampu menguasai struktur geologi dan proses pembentukannya. Bentuk pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah kuliah tatap muka dan praktikum dengan metode pembelajaran, diskusi kelompok, pembelajaran kolaboratif, dan studi kasus yang dilakukan selama 16 kali pertemuan. Adapun materi pembelajaran selama 16 kali pertemuan yaitu kontrak mata kuliah yang dilakukan pada pertemuan pertama dengan pengenalan struktur geologi, pertemuan kedua berbicara tentang hukum geologi, pertemuan ketiga berbicara tentang stratigrafi dan jenis struktur, pertemuan keempat jenis gaya dan bentuk batuan, pertemuan kelima kekar, pertemuan keenam sesar, pertemuan ketujuh sesar turun dan sesar naik, pertemuan ke-8 ujian tengah semester, pertemuan ke-9 sesar mendatar, pertemuan ke-10 lipatan, pertemuan ke-11 dan ke-12 merupakan kuliah lapangan, pertemuan ke-13 presentasi laporan dari kuliah lapangan, pertemuan ke-14 dan pertemuan ke-15 peta geologi, dan pertemuan ke-16 ujian akhir semester. Untuk sistem penilaian pada mata kuliah ini menerapkan beberapa bobot penilaian, yaitu yang pertama kehadiran 25%, karakter 15%, ujian tengah semester 10%, ujian akhir semester 15%, keaktifan di kelas, pemahaman materi dan praktikum 35%. Tujuan video ini dibuat adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, khususnya pada aspek pengajaran. Dari penjelasan deskripsi mata kuliah yang saya sampaikan, berikut ini adalah video pembelajaran saya pada mata kuliah Geologi Struktur, khususnya untuk pertemuan kelima dengan materi pembelajaran kekar atau join. Selamat menyaksikan. Selamat pagi teman-teman. Ya, bagaimana kabar hari ini? Sehat semua ya? Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Iya, alhamdulillah semua. Baik, karena hari ini hadir semua, kita akan masuk ke pertemuan mata kuliah geologi struktur selanjutnya, yaitu pertemuan kelima terkait tentang kekar atau join. Tetapi sebelum lebih jauh kita membahas pertemuan kelima, saya mau review sedikit terkait tentang pertemuan keempat atau pertemuan minggu kemarin. Pertemuan minggu kemarin kita bicara tentang apa? Ada yang masih ingat tidak? Oke, apa pertemuan kita di pertemuan keempat kemarin? Kita membahas tentang jenis gaya dan bentuk batuan atau deformasi batuan. Oke. Jenis gaya atau bentuk batuan dan deformasi. Ada yang tahu deformasi itu apa? Deformasi batuan? Oke, deformasi batuan apa? Deformasi batuan adalah respon batuan terhadap tekanan geologi. Iya. Dan di mana hal tersebut dapat menghasilkan terjadinya perubahan bentuk batuan yang bisa bersifat elastis, plastis, atau Ya. Oke, itu merubah bentuk batuan. Ada yang bersifat elastis, ada yang bersifat plastis. Iya. Nah, deformasi itu kan ada gaya yang mengakibatkan atau ada gaya yang menyebabkan sehingga
batuan itu mengalami deformasi. Ada yang tahu ada berapa gaya yang bekerja pada batuan? Ada tiga gaya, yaitu gaya kompresi, gaya tegangan atau juga disebut expansional stress, dan juga gaya gesekan. Oke, ada tiga. Jadi pertemuan kita kemarin terkait tentang deformasi batuan sudah dipaham, dimengerti ya? Baik, sekarang kita akan masuk ke pertemuan selanjutnya, yaitu tekanan atau biasa disebut juga joint. Ini terjadi pada batuan. Nah, ini definisi dari tekan. Tekan itu adalah bidang retakan pada batuan yang terbentuk tanpa pergeseran. Iya, dia terbentuk tanpa adanya pergeseran. Nah, tekan itu juga terbentuk karena adanya tegangan atau stres pada batuan yang mengakibatkan ada kekuatan daya tarik atau dari daya geser dari batuan. Nah, daya ini disebabkan oleh tektonik, ada pendinginan termal, dan ada pelepasan beban atau pengeringan yang dilakukan pada batuan. Inilah pengertian dari tekan, dan ini adalah proses terbentuknya tekan. Nah, ada mekanisme atau daya yang membuat tekanan terjadi pada batuan. Tekan ini adalah bidang retakan pada batuan yang tidak mengalami pergeseran. Itu tadi kita sudah lihat di awal pengertian dari tekan itu sendiri, yang disebabkan oleh dia lebih tahu stres yang berlebihan pada batuan, sehingga dia terjadi proses tekanan. Nah, kurang lebih seperti ini contohnya. Ini ada daya yang bekerja. Ini joint atau tekan. Ada kompres tadi ya, deformasi. Ada daya tarikannya dan ada tekanannya. Ada beberapa mekanisme pembentukan tekan. Yang pertama ada tekan tarik. Ya, ini terjadi karena adanya daya tarik. Ya kan, yang memisahkan antara batuan. Kemudian ada tekan kompresi atau orang biasa menyebutnya shear joint. Ya, ini terjadi karena adanya tekanan atau daya geser. Kemudian yang ketiga ada tekan termal atau columnar joint. Ini terjadi pada batuan berkubu. Itu akibat adanya penyusutan termal atau penurunan suhu saat pendinginan magma atau lava, sehingga terbentuklah columnar joint atau tekan termal, atau orang biasa juga menyebutnya tekan kolom. Ini contohnya. Ini tekan tarik. Ketika kita ke lapangan, kita bisa melihat contoh-contoh dari tekan tersebut. Ini tekan tarik, ini columnar joint, ini shear joint, dan ini tekan gerus. Kemudian tahapan terbentuknya tekan. Yang pertama itu adanya akumulasi tegangan dalam batuan. Misalnya ada daya tarik, ada tekan, ada geser, dan ada termal tadi yang mengakibatkan beberapa proses tekan terjadi. Kemudian ada penyatuan mikroretakan yang membentuk bidang tekan secara makro atau secara besar. Kemudian ada batuan yang pecah yang membentuk tekan. Kemudian adanya sistem tekan yang mengikuti orientasi tegangan utama dari batuan. Kemudian selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi terjadinya tekan. Ya, ada beberapa faktor yang membuat tekan terjadi di lapangan. Yang pertama adalah jenis dan komposisi dari batuan. Yang kedua adalah suhu dan tekanan pada saat terjadinya deformasi. Kemudian yang ketiga adalah kandungan dari fluida. Keempat adalah waktu dan kecepatan dari pembentukan sebuah batuan. Kemudian ada riwayat geologis sebelumnya. Bisa saja itu lipatan atau itu sesar. Nah, secara umum tekan dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian besar. Ada berdasarkan spatial relationship-nya, ada berdasarkan geometrinya, dan ada berdasarkan basis pembentukan. Ini terbagi lagi. Spatial relationship itu ada sistematik dan non sistematik. Kemudian geometri ada triangle-nya,
ada hip jointnya dan ada oblik. Kemudian yang gneiss-nya ada tensionnya, ada shear dan ada kompresi. Nah ini ada beberapa klasifikasi kekar berdasarkan Hudson tahun 1961. Di sini Hudson membagi kekar itu berdasarkan sistematis dan non sistematis. Sistematis itu terbentuk karena kekar planar, paralel dan spasinya rata. Itu yang disebut dengan sistematis. Kalau non sistematis itu orientasi dan jaraknya tidak teratur. Kalau sistematis dia relatif teratur. Kalau yang non sistematis dia tidak teratur. Kemudian ini adalah perlapisan pada kekar atau biasa disebut dengan bedding joint. Ini gambarnya seperti ini. Ini ada strike jointnya, kemudian ada ini hitch jointnya. Ini adalah model dari rekahan, diilustrasikan seperti ini. Itu ada 4 model. Kemudian ini adalah kekar gerus atau kekar tarik. Kita dapat jumpai di lapangan. Nah, ini adalah pengertian dari kekar gerus dan kekar tarik. Ini gambarnya dapat kita jumpai di lapangan, modelnya seperti ini. Ya kan? Ini kekar gerusnya dan kekar tarik. Ini diilustrasikan seperti ini. Ini ada gaya yang bekerja. Yang tanda panah ini merupakan gaya, ada yang kompresi, ada yang tarik. Seperti itu. Nah, kekar di lapangan ketika kita dapat datanya itu bisa dianalisa. Yang pertama kita menggunakan analisa kuantitatif. Iya, data di lapangan yang sudah kita peroleh, kita lakukan analisa kuantitatif. Tujuannya adalah untuk mendapatkan arah gaya utama. Iya, batuan itu terbentuk kekar, arah gaya utamanya dari mana? Kita bisa menghitungnya menggunakan analisis kuantitatif. Prinsip utama dalam analisis kekar ada 2, ada menggunakan histogram dan menggunakan stereografis. Iya. Ini. Nah, saat mengukur data kekar di lapangan, informasi utama yang kita dapat yang pertama adalah strike dan dip dari kekar tersebut. Kemudian yang kedua, jarak antar kekar atau spasinya. Ya, kekar yang satu dengan yang lain. Kemudian polanya, apakah dia sejajar ataukah dia radial. Kemudian yang berikutnya adalah hubungan kekar dengan struktur lain. Misalnya hubungannya dengan lipatan atau hubungannya dengan sesar. Seperti itu. Ya, ada yang mau bertanya? Bagaimana? Pak, kenapa atau yang tadi kita strike dan dip jadi nggak ada dari tambang terbuka? Iya. Kenapa strike dan dip itu sangat penting untuk merancang tambang terbuka? Nah, perlu diketahui bahwa tentang data kekar hubungannya dengan strike dan dip di dunia pertambangan. Iya, data kekar itu sangat penting di dunia pertambangan karena untuk mengetahui arah dari kekar tersebut. Nah, apabila di lapangan kita menjumpai misalnya arah strike atau dip itu sejajar dengan arah lereng, itu bisa mengakibatkan longsor. Ya, jadi ini perlu kita ketahui bersama. Bidang kekar ini termasuk strike dan dipnya untuk mengetahui di mana arah lerengan yang akan kita buat ataukah terowongan yang akan kita buat. Kalau kekar searah dengan lereng atau terowongan yang akan kita buat, itu potensi longsornya cukup besar. Karena apa? Karena kekar itu merupakan bagian lemah dari batuan. Kurang lebih seperti itu. Ya, lanjut. Nah, ini adalah contoh data kekar yang kita peroleh dari lapangan. Itu menggunakan kompas ya, semua sudah tahu menggunakan kompas. Jadi data kekar yang diambil di lapangan kita buatkan modelnya seperti ini.
Jadi kita hitung lurusnya jumlahnya berapa, kemudian kita persentasikan. Nah, ini adalah diagram Ross. Dari data yang kita peroleh dari lapangan tadi, kita buatkan diagram Ross. Gunanya untuk apa? Untuk mengetahui arah tegasan utama dari gaya yang bekerja pada batuan tersebut. Kemudian setelah kita buatkan diagram Ross, kita juga bisa membuatkan yang disebut dengan histogram. Iya, untuk mendistribusikan sebaran dari data kekar dari lapangan. Nah, ini dalam menginterpretasi arah gaya yang membentuk kekar yang membagi dua sudut lazim yang dibentuk oleh kedua kekar pada diagram Ross tadi. Nah, ini merupakan stereografi. Selain diagram Ross, histogram, stereografi juga digunakan dalam menganalisa data kekar. Misalnya seperti ini. Jadi ini data stereografi kita, kemudian hasilnya perhitungan nilai kerapatan yang dihasilkan gambar di sebelah. Seperti itu. Nah, ini salah satu contoh hasil stereografis dari analisis kekar yang diambil di lapangan. Kemudian ini cara kita bagaimana menginterpretasikan hasil dari analisis kekar yang kita dapat di lapangan tadi. Nah, ada yang mau bertanya? Saya Pak. Ya. Tadi kan Bapak sudah menampilkan gambar data kekar. Nah, pertanyaan saya yaitu apa kegunaan data kekar dalam kegiatan penambangan? Ya, data kekar di dalam dunia penambangan. Yang pertama tadi kita sudah bicara bahwa pola sebaran kekar di lapangan itu perlu diketahui. Karena apa? Yang pertama terkait tentang analisis kelerengan. Iya. Kalau sonah dan pola dari sebaran kekar di lapangan kita sudah tahu, itu sudah sangat memudahkan kita di dalam mendesain pola penambangan. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah terkait tentang peledakan atau blasting. Iya, karena kekar-kekar ini merupakan zona lemah pada batuan, jadi sangat memudahkan pada saat proses blasting. Kemudian yang berikutnya, kekar di lapangan khususnya di penambangan itu akan berkaitan dengan geoteknik. Iya, ketika kita nanti mau membuat terowongan atau membuat sistem penyangga pada tambang bawah tanah, tentu kita akan memperhatikan yang namanya kekar di lapangan. Masih ada lagi? Ya, silakan kalau masih ada. Pak, apakah ada pengaruh kekar pada kegiatan pendaratan di penambangan dan bagaimana cara mengatasinya? Ya, untuk peledakan sendiri, ya, seperti yang kita ketahui tadi bahwa kekar itu zona lemah pada batuan. Jadi kalau kita melakukan blasting, yang pertama yang harus kita perlu ketahui adalah pola sebaran dari kekar tersebut. Ya, jangan sampai kita melakukan blasting tidak memperhatikan pola sebaran, akhirnya kita melakukan blasting, akhirnya semua satu blok itu runtuh semua. Padahal kan kita tidak berharap bahwa dia akan runtuh, hanya yang sudah kita plot, kemudian itu yang kita blasting. Iya, kalau kita tidak tahu pola sebaran dari kekar, bisa saja semua, misalnya kita mau bikin terowongan, jadi kita tidak tahu pola sebarannya sampai di mana, kita blasting, jadi satu terowongan dia bisa runtuh, ambruk. Oke, ada lagi? Cukup pertanyaannya? Ya, ada beberapa hal yang juga ingin saya tanya kepada teman-teman mahasiswa terkait tentang materi kita di pagi hari ini. Iya, saya kok apakah semua menyimak dengan baik? Yang pertama terkait tentang penyebab terbentuknya kekar. Ada yang tahu penyebab terbentuk kekar? Oke. Menjawab, kekar terbentuk karena adanya tegangan dalam batuan yang melebihi kekuatan signifikan, melebihi kekuatan sehingga terjadinya retakan pada perpindahan blok batuan secara signifikan. Iya. Adanya bentuknya kekar sudah disampaikan tadi bahwa
melebihi kekuatan. Iya kan? Karena adanya tekanan dalam batuan yang melebihi kekuatannya, tapi tidak mengalami proses pergeseran yang signifikan. Itu kekar. Nah, tadi saya sudah bilang menjelaskan terkait tentang kekar tarik dan kekar gerus. Ada yang tahu apa bedanya? Saya Pak, Oke? perbedaan kekar tarik dan kekar gerus itu kekar tarik terbentuk karena daya tarik yang membuat batuan meregang dan tetap. Sedangkan kekar geser terbentuk akibat daya geser yang menyebabkan batuan mengalami retakan dengan imitasi gaya horizontal. Iya. Itu adalah perbedaan dari kekar geser dan kekar tarik. Nah, kemudian yang pertanyaan saya selanjutnya adalah, ketika kita ke lapangan nanti, ya kita kan nanti setelah proses mata kuliah ini kita akan ke lapangan. Nah, informasi apa saja yang akan kita peroleh di lapangan terkait dalam menganalisa dan mendata data kekar? Ada yang tahu? Oke, silakan. Saat mengukur data kekar di lapangan, informasi utama yang dikumpulkan yaitu pertama arah jurus atau strike dan kemiringan atau di bidang kekar. Yang kedua, jarak antar kekar, jarak antar kekar atau spacing. Yang ketiga, pola kekar atau misalnya kekar sejajar, radial atau konjugal. Yang keempat, hubungan kekar dengan struktur lain atau lipatan sesar dan lain-lain. Iya, nanti ketika kita ke lapangan, jadi ada beberapa informasi yang harus kita dapat di lapangan. Yang pertama adalah stripingnya, kemudian yang kedua adalah apa? Ya, jarak antara kekar satu dengan kekar yang lain. Kemudian berikutnya pola. Iya, pola penyebaran dari kekar tersebut. Kemudian yang berikutnya hubungan kekar dengan struktur lainnya. Misalnya apakah ada lipatan atau ada sesar di lapangan yang kita jumpai. Nah, itu adalah hal-hal pokok yang mendasar ketika kita ke lapangan dan mengambil data terkait tentang kekar. Nah, mengakhiri pertemuan kita di pagi hari ini, saya dapat menyimpulkan bahwa data kekar itu sangat penting di dalam perencanaan dan pengoperasian tambang. Supaya apa? Supaya aman, efisien, dan berkelanjutan. Tanpa analisis kekar yang tepat, itu akan mengakibatkan risiko kecelakaan, termasuk longsor. Maka dari itu, ketika kita nanti bekerja di dunia pertambangan, data kekar adalah salah satu data yang harus mampu kita analisis di lapangan dan mampu kita kenali di lapangan, sehingga dapat meminimalisir risiko longsor atau kecelakaan di area pertambangan. Iya, demikian pertemuan kita di pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat kita pahami dan dapat dimengerti dengan baik. Sekian dari saya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah video pengajaran yang saya buat. Terima kasih atas perhatian kita semua. Akhir kata saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan.